Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di seri Pengantar Filsafat dan kali ini kita masih di apa ya, bisa kita bilang di pemikiran Socrates tetapi kita pengen ngebuatnya lebih spesifik ya teman-teman. Dan kali ini kita pengen ngebahas tentang dialektikanya Socrates ya. Jadi ya tanpa mengulur waktu, kita akan langsung mencoba memasuki dunia dialektisnya Socrates. Jadi di sini dialektika Socrates itu merupakan metode investigasi filosofis yang berakar pada praktik bertanya secara sistematis ya, yang mana tujuannya itu membongkar inkonsistensi dalam pemikiran lawan bicaranya. Dan istilah yang sering digunakan untuk menyebut metode ini adalah elenchus, yang berasal dari bahasa ataupun kata dalam bahasa Yunani kuno yang secara harfiah berarti refutasi atau pemeriksaan silang. Ya kayak bisa dibilang ya pembantahan ataupun mengungkapkan lah bisa kita bilang gitu ya terhadap suatu argumen. Dan melalui metode ini Socrates berangkat dari keyakinan fundamental bahwa kebijaksanaan sejati hanya dapat dicapai apabila seseorang itu terlebih dahulu mengakui keterbatasan pengetahuan dirinya. Dan prinsip ini menandai perbedaan penting antara pengetahuan yang semu dan pengetahuan yang otentik. Yang mana yang pertama tadi itu hanya ilusi pemahaman, sedangkan yang kedua itu lahir dari kesadaran akan ketidaktahuan. Dalam praktiknya, dialektika Socrates ini memiliki beberapa prinsip dasar yang saling terkait ya. Yang pertama, pertanyaan itu digunakan sebagai alat utama untuk membuka diskusi. Pertanyaan yang diajukan Socrates itu biasanya sederhana secara bentuk tetapi mendalam secara makna dan menyentuh aspek-aspek etis fundamental seperti keadilan, keberanian ataupun ya kesalehan ya. Dan yang kedua itu melalui metode Elenchus ini Socrates itu menguji jawaban lawan bicaranya dengan menunjukkan kontradiksi internal. Nah, kontradiksi ini memaksa lawan bicaranya untuk memperbaiki, merevisi, atau bahkan meninggalkan pandangan awal mereka. Kemudian yang ketiga yaitu ya bisa kita lihat dari dialog Sokratik ya, atau dialognya yang dilakukan oleh Socrates ini seringkali mencapai titik penting ketika seseorang itu mengakui bahwa ia tidak tahu apa yang awal mulanya ia kira tahu gitu loh teman-teman. Jadi pengakuan ketidaktahuan ini bukanlah suatu kelemahan, tetapi titik awal bagi pencarian pengetahuan sejati. Terus yang keempat itu tujuan dari seluruh proses ini bukanlah untuk memenangkan debat atau menjatuhkan lawan, tetapi untuk menemukan kebenaran melalui kerjasama intelektual. Lalu yang kelima itu sifat proses ini sifatnya ya bisa dibilang iteratif ya. Karena pencarian kebenaran itu tidak berhenti pada satu tahap, tetapi bergerak maju mundur dengan revisi dan penyempurnaan terus-menerus berdasarkan wawasan baru yang diperoleh dari berbagai dinamika ya, kayak pertanyaan, jawaban, terus kemudian ya timbul pertanyaan lainnya. Dan secara filosofis, metode dialektika Socrates ini bukan hanya teknik diskusi, tetapi cerminan pandangan ontologis dan epistemologis yang lebih dalam. Nah, dia ontologis karena berangkat dari asumsi bahwa kebenaran memang ada dan dapat diungkapkan melalui nalar manusia. Dia sifatnya ataupun bisa dibilang epistemologis karena metode ini menekankan bahwa pengetahuan itu bukanlah sesuatu yang diturunkan dari luar, tetapi dibangun melalui proses refleksi diri, tanya jawab, dan dialog. Yang mana dialektika ini juga memiliki dimensi pedagogis ya. Jadi tidak hanya membentuk argumen tetapi juga melatih individu untuk berpikir kritis, terbuka dan rendah hati di hadapan kompleksitas realitas. Lebih jauh lagi, dialektika Socrates ini dapat dipandang sebagai kritik awal terhadap kecenderungan dogmatis manusia. Dengan menggiring lawan bicara ke pengakuan tentang ketidaktahuan, Socrates itu seakan mengingatkan bahwa manusia tidak boleh merasa puas dengan jawaban yang dangkal yang diwarisi dari tradisi ataupun otoritas eksternal. Nah, setiap konsep etis dan setiap klaim kebenaran itu harus diuji secara rasional agar terbebas dari kontradiksi. Dan dalam konteks ini, dialektika bukan hanya menjadi metode intelektual ya, tetapi juga etika hidup. Sebuah cara untuk terus-menerus meninjau ulang keyakinan manusia demi mendekatkan kebenaran yang lebih murni. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dialektika Socrates ini berpusat pada praktik pertanyaan sistematis yang mendorong lahirnya pengakuan terhadap ketidaktahuan serta pembentukan pemahaman baru yang lebih mendekati kebenaran. Untuk memahami lebih dalam bagaimana metode ini bekerja secara konkret,
kita dapat merujuk pada penjelasan Gregory Vlastos ya, mengenai pola sistematis yang disebut sebagai Elencus. Vlastos itu menunjukkan bahwa meskipun dialog Socrates itu tampak spontan dan terbuka, tetapi terdapat struktur argumentatif yang teratur dan konsisten di dalamnya. Yang pertama ya, dari metode Elencus ini adalah ketika lawan bicara Socrates itu mengajukan sebuah tesis baru, misalnya keberanian adalah ketahanan jiwa ya. Nah, pernyataan awal ini tuh menjadi titik masuk dialog yang kemudian dijadikan objek pemeriksaan yang sifatnya kritis. Dan setelah tesis dinyatakan, Socrates itu melangkah ke tahap kedua, yaitu menentukan apakah tesis tersebut benar atau salah dengan menjadikannya target untuk diuji secara logis. Dan pada tahap ini tujuan Socrates bukan sekadar membantah, tetapi membuka ruang bagi eksplorasi konsep secara lebih mendalam. Kemudian di tahap ketiga itu melibatkan perolehan persetujuan lawan bicara terhadap premis-premis tambahan yang bisa kita bilang lebih spesifik ya. Misal, Socrates itu akan mengajukan pernyataan seperti keberanian adalah hal yang baik dan ketahanan yang bodoh itu bukanlah hal yang baik. Nah, lawan bicaranya ini biasanya akan menyetujui premis-premis ini karena ya kelihatannya masuk akal dan konsisten dengan pandangan umum. Tapi disinilah ya kecermatan Socrates itu mulai terlihat, yang mana dia menyusun premis yang tampak sederhana tetapi memiliki implikasi logis yang bisa kita bilang kuat terhadap tesis awalnya. Dan selanjutnya pada tahapan yang keempat, Socrates menyusun argumen yang menunjukkan bahwa premis tambahan tersebut justru menyiratkan kebalikan dari tesis awal. Dalam contoh ini kesimpulan logis yang muncul adalah bahwa keberanian itu bukanlah ketahanan jiwa ya. Dengan demikian, tesis awal itu runtuh bukan karena serangan langsung ya, tetapi karena kontradiksi internal yang terungkap melalui konsistensi logis. Nah, lawan bicara tuh biasanya langsung setuju ya dengan argumen ini karena premis-premis sebelumnya itu memang telah mereka terima. Kemudian di tahap yang kelima itu adalah ketika Socrates mengklaim bahwa tesis lawan bicaranya telah terbukti salah dan negasinya benar. Dan pada titik ini, proses Elencus itu tidak berhenti begitu aja ya teman-teman. Tetapi berlanjut dengan definisi baru yang lebih halus. Misalnya, setelah tesis keberanian adalah ketahanan jiwa, itu terbantahkan ya. Nah, lawan bicaranya mungkin mengusulkan definisi baru seperti keberanian adalah ketahanan jiwa yang bijaksana. Dan definisi baru ini kemudian menjadi objek dialog berikutnya. Sehingga proses dialektika itu berjalan secara iteratif tanpa henti. Dan melalui struktur sistematis ini, kita dapat melihat bahwa Elencus itu bukan sekedar seni berdebat, tetapi sebuah metode penyaringan konsep. Dan proses bantahan yang berulang membuat definisi itu semakin tajam, mendekati pemahaman yang bisa kita bilang lebih valid. Dengan kata lain, metode Elencus ini berfungsi seperti pisau analisis yang mengikis lapisan kesalahan demi kesalahan untuk mendekati inti kebenaran. Nah, hal ini sekaligus menegaskan bahwa prinsip dasar dialektika Socrates itu berusaha untuk mengungkapkan suatu pengakuan ketidaktahuan yang tidak menjadi akhir dari pengetahuan, tetapi titik berangkat untuk menuju pemahaman yang lebih dalam. Nah, di sini kita pengen mengangkat beberapa contoh yang mungkin nantinya bisa jadi bahan pertimbangan ya untuk memahami bagaimana dialektika Socrates ini bekerja. Nah, contoh pertamanya itu kita akan melihat dialog dengan Euthyphro ya tentang kesalehan. Setelah kita memahami langkah-langkah sistematis metode Elencus ini ya teman-teman, kita dapat melihat penerapannya secara nyata dalam suatu dialog Socrates yang bisa kita bilang terkenal, yaitu Euthyphro ya. Euthyphro. Dialog ini berlangsung di depan pengadilan ketika Socrates bertemu dengan Euthyphro yang saat itu lagi bersiap menuntut ayahnya atas tuduhan pembunuhan. Nah, Euthyphro ini mengklaim bahwa ia memiliki pengetahuan yang akurat mengenai hal-hal yang sifatnya ilahi, dan dari sinilah Socrates memanfaatkan kesempatan untuk menguji klaim si Euthyphro tadi. Dalam percakapannya, Euthyphro itu pertama-tama mendefinisikan kesalehan sebagai melakukan seperti yang saya lakukan, yaitu menuntut siapapun yang bersalah ketika melakukan pembunuhan ya. Tapi Socrates itu segera menunjukkan kelemahan definisi yang diajukan oleh Euthyphro, yang mana itu hanyalah sebuah contoh, bukan definisi universal yang menjelaskan esensi kesalehan. Dan
Setelah menghadapi tekanan demi tekanan, Euthyphro lalu mengajukan definisi kedua, yaitu bahwa kesalehan adalah apa yang dicintai para dewa. Dan Socrates ini kembali mempertanyakan keabsahan definisi itu dengan mengingatkan bahwa para dewa dalam mitologi Yunani itu sering berselisih, sering gelut gitu. Dan dengan demikian, sebuah tindakan itu bisa saja dicintai oleh sebagian dewa, tetapi dibenci oleh dewa-dewa lainnya. Sehingga tindakan yang sama itu dapat dianggap bisa dibilang sekaligus dianggap saleh dan ya tidak saleh. Jadi tidak berhenti di situ ya. Euthyphro kemudian mencoba untuk memperbaiki definisinya dengan menyatakan bahwa kesalehan adalah apa yang dicintai semua dewa. Tetapi ya Socrates lagi-lagi berhasil menunjukkan kekeliruan dalam argumen ini. Yang mana Socrates membuat perbedaan penting antara sesuatu itu dicintai karena saleh dan sesuatu itu saleh karena dicintai. Dan pertanyaan Socrates itu mengungkapkan bahwa sifat dicintai para dewa itu bukanlah esensi dari kesalehan itu sendiri, tetapi itu hanyalah konsekuensi ya. Dan dengan demikian definisi yang ketiga yang diajukan oleh Euthyphro itu ya gagal untuk menjawab hakikat yang sebenarnya. Dan dialog tersebut tuh berakhir dengan Euthyphro yang bisa dibilang frustasi ya, dan memilih meninggalkan percakapan. Dan dia secara tidak langsung mengakui bahwa dia tidak benar-benar memahami konsep kesalehan sebagaimana yang dia pikir dia memahaminya. Dan disinilah terlihat jelas bagaimana metode Elenchus ini bekerja, yang bisa kita lihat dari serangkaian pertanyaan yang kelihatannya sederhana, gitu kan, yang simpel, tetapi Socrates ini mampu membongkar keyakinan semu dan memaksa lawan bicaranya untuk menyadari keterbatasan terkait pengetahuannya. Sehingga dialog Euthyphro ini tidak hanya menjadi contoh penerapan metode Socrates, tetapi juga menegaskan prinsip yang bisa kita bilang udah kita bahas ya sebelumnya, yang berkaitan dengan pengakuan akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan sejati. Terus yang kedua itu berkaitan dengan dialog bersama budak Meno ya tentang geometri. Nah ini mungkin contoh lanjutan ya setelah kita memberikan contoh dari dialognya dengan Euthyphro ya, sekarang kita tentang budak Meno tentang geometri. Kalau dalam Euthyphro itu Socrates menguji konsep etis seperti kesalehan, kalau di dalam dialog Meno ini dia menunjukkan bahwa metode Elenchus itu juga dapat diterapkan pada bidang lainnya, yaitu pengetahuan lainnya, termasuk matematika. Dan dalam percakapan ini, Socrates mendemonstrasikan metodenya dengan mengajarkan seorang budak yang tidak berpendidikan dasar tentang geometri, ya yang nggak paham lah tentang geometri gitu. Jadi, contoh ini ya, dari dialog ini, memperlihatkan bahwa Elenchus itu mampu membawa seseorang dari keyakinan palsu menuju pemahaman yang lebih dalam, bahkan tanpa pengalaman akademis sebelumnya. Jadi kayak mampu menginfluence lah gitu. Dan proses pembelajarannya itu dimulai dengan pertanyaan awal ya, yang mana Socrates itu menanyakan kepada budak tersebut tentang panjang sisi yang diperlukan untuk menggandakan luas sebuah persegi yang sisi awalnya berukuran 2 kaki. Nah, budak itu pertama-tama menebak bahwa panjang sisi itu harus digandakan menjadi 4 kaki. Tetapi perhitungan sederhana itu menunjukkan bahwa jawabannya itu keliru ya. Karena persegi dengan sisi 4 kaki itu menghasilkan luas yang terlalu besar. Dan ketika mencoba lagi ya, budak itu menebak bahwa panjang sisi yang benar adalah 3 kaki. Tetapi ya jawaban itu masih keliru juga. Dan pada titik ini, budak itu mengalami aporia ya, yaitu kebingungan. Dan dengan jujur mengakui kalau ya dirinya nggak tahu gitu loh, tentang bagaimana yang ideal atau bentuk yang semestinya. Nah, dia tidak berhenti di situ ya. Socrates itu terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun budak itu untuk menemukan jawaban yang lebih tepat. Jadi, melalui proses ini tuh budak tersebut akhirnya menyadari bahwa solusi dari permasalahan tersebut bukanlah menggandakan panjang sisi, tetapi lebih menggunakan diagonal persegi. Dengan cara ini, budak itu memperoleh pemahaman baru tentang hubungan geometris. Jadi bukan melalui pengajaran langsung, tetapi melalui proses penemuan mandiri yang difasilitasi dengan pertanyaan Socrates, metode Elenchus, dan ya menghasilkan dialektika teman-teman. Dan Socrates kemudian menegaskan bahwa aporia yang dialami budak tersebut bukanlah sesuatu yang merugikan, tetapi itu bermanfaat gitu loh kebingungannya. Dan dengan menyadari ketidaktahuannya,
budak tersebut itu menjadi lebih terbuka untuk belajar dan lebih termotivasi untuk mencari pengetahuan yang sejati ya. Sama seperti Euthyphro yang tadi, yang pada akhirnya mengakui keterbatasan pemahamannya tentang kesalehan. Nah, si budak ini tuh di dalam dialog Meno akhirnya menemukan bahwa jalan menuju kebenaran itu dimulai dengan pengakuan akan ketidaktahuan. Dan perbedaan keduanya itu terletak pada hasil akhir. Yang mana Euthyphro itu lebih memilih mundur, sedangkan budak Meno ini melangkah maju menuju pemahaman yang lebih baru. Dan perbandingan ini menegaskan kembali kekuatan dialektika Socrates ataupun metode Elencus ini sebagai alat untuk menyingkap kebenaran sekaligus mendidik jiwa. Terus contoh terakhir ya, itu berkaitan dengan dialog di dalam apologi tentang kebijaksanaan. Setelah kita melihat dua contoh di awal ya, yang berkaitan dengan kinerja Elencusnya Socrates di dalam ranah etika melalui dialog Euthyphro dan dalam ranah pengetahuan melalui dialog Meno, kita akan menemukan penerapannya di dalam bentuk yang lebih luas di dalam apologi ya. Dan di karya ini Socrates itu membela dirinya di pengadilan dengan menjelaskan bagaimana dia menguji klaim kebijaksanaan para tokoh Athena. Nah, latar belakang bisa dibilang awal mula ya. Awal mula dari pernyataan Oracle di Delphi itu yang mana dia menyatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijaksana daripada Socrates. Jadi daripada menerima klaim tersebut secara mentah ya, Socrates memutuskan untuk menyelidikinya dengan cara yang dia kuasai ya, Elencus, yang mana dia menguji orang-orang yang dianggap bijak melalui dialog. Dan dalam proses investigasi ini, Socrates pertama-tama mendekati para politikus. Dia menemukan bahwa meskipun mereka sering mengklaim mengetahui tentang konsep-konsep keadilan dan kebajikan, ataupun ya semacam kebijakan juga, sebenarnya mereka tidak mampu memberi definisi yang konsisten ya teman-teman. Dan ya alasan mereka itu ataupun reason mereka itu tidak memadai. Dan selanjutnya Socrates itu menguji para penyair. Yang mana ya mereka itu kan menghasilkan karya ya. Ya penuh makna, indah, terlihat enak gitu loh karyanya. Tetapi ketika diminta menjelaskan arti dari karya mereka sendiri ya, para penyair itu tidak dapat memberikan penjelasan yang clear, yang jelas tuh nggak mampu gitu. Sehingga Socrates menyimpulkan bahwa karya-karya itu bukan lahir dari pengetahuan yang sadar, tetapi ya dari inspirasi yang sifatnya ilahi. Dan terakhir, Socrates itu mendekati para pengrajinnya, yang mana dia mengakui bahwa mereka itu benar-benar memiliki keahlian praktis dalam bidang-bidang yang bisa kita bilang berkaitan dengan seni, memahat, mematung, dan lain sebagainya. Tetapi kesalahan mereka itu terletak pada klaim bahwa pengetahuan teknis itu membuat mereka juga memahami hal-hal di luar keahlian mereka yang ternyata ya itu nggak benar. Dan dari seluruh pengalaman ini, Socrates akhirnya sampai pada kesimpulan yang krusial, yang mana dirinya lebih bijaksana bukan karena ia memiliki lebih banyak pengetahuan, tetapi karena ia sadar kalau dirinya nggak tahu. Dan sementara itu, orang-orang yang dia temui itu gagal menyadari keterbatasan mereka sendiri dan justru terjebak di dalam ilusi pengetahuan. Dan pandangan ini sejalan dengan apa yang kita lihat ya di dalam dialog Euthyphro dan Meno, yang mana pengetahuan ataupun hal-hal yang diketahui yang bisa kita lihat dari pengakuannya kalau hal-hal tersebut sebenarnya ya mereka tidak tahu gitu loh. Yang mana pengakuan akan ketidaktahuan itu menjadi titik berangkat menuju kebijaksanaan sejati. Nah, kalau Euthyphro itu memilih mundur ya, meninggalkan dialog karena dia ngerasa ya kesalahannya kebongkar. Ya kalau Meno justru sebaliknya. Meno itu berhasil menemukan pemahaman baru melalui kebingungan ataupun aporia. Dan di dalam apologi ya, Socrates ini menegaskan prinsip yang sama sebagai fondasi kehidupannya. Dan dengan demikian, kebijaksanaan Socrates itu bukanlah klaim pengetahuan absolut ya, tetapi sikap rendah hati yang membuka jalan menuju pencarian kebenaran yang bisa kita bilang tidak ada akhirnya ataupun tidak pernah usai. Dan seperti yang kita singgung juga ya berkaitan dengan aporia ya, yaitu di sini aporia yang dirujuk oleh Socrates itu sebagai kebingungan yang menguntungkan. Jadi setelah kita melihat di dalam apologi itu Socrates menekankan
bahwa kebajikan ataupun kebijaksanaan sejati itu berawal dari kesadaran akan ketidaktahuan, ya kita dapat melihat gitu. Bagaimana prinsip ini juga terwujud dalam konsep aporia. Dan istilah ini tuh merujuk pada keadaan kebingungan ataupun ketidakpastian yang sering muncul dalam akhir dialog yang dilakukan oleh Socrates. Dan menurutnya dan bagi Socrates ya, aporia itu ya bukan kegagalan seperti yang udah jelaskan tadi, tetapi tujuan dari metode Elenchus. Dan dengan membawa lawan bicara pada kondisi yang buntu ya, yang istilahnya ujungnya udah mentok, Socrates itu menyingkap bahwa keyakinan seseorang ya, ataupun lawan bicaranya itu awalnya rapuh dan tidak konsisten. Dan keadaan ini ditunjukkan dalam Meno, yang mana justru lebih baik dibandingkan dengan kepastian semu. Karena orang yang berada dalam aporia itu akan terdorong untuk mencari kebenaran yang lebih luas. Dengan kata lain, kebingungan itu menjadi pintu masuk menuju pembelajaran yang lebih mendalam. Berbeda dengan Euthyphro yang lebih memilih mundur ya, tidak melanjutkan dialognya. Dan dari kebijaksanaan dalam ketidaktahuan tadi ya, sejalan dengan peran aporia, Socrates juga menggunakan strategi retoris yang kita kenal dengan ironi Sokratik. Dan istilah ini ya, atau ironia atau ironi ya, yang digunakan Plato yang memiliki arti ketidaktahuan yang dipalsukan ya. Dalam beberapa dialog, Socrates juga berpura-pura tidak mengetahui jawaban dari persoalan yang diajukan. Meskipun Socrates itu sebenarnya udah memiliki pemahaman yang cukup dalam tentang hal itu, tapi ya sikap ini sebenarnya bukan tipu daya kosong teman-teman, tetapi sarana pedagogis untuk menggiring lawan bicara supaya melakukan refleksi kritis. Dan melalui ironi ini, Socrates dapat secara halus mengungkapkan kesalahan dalam argumen lawan bicara, yang mana mendorong mereka untuk berpikir lebih mendalam serta menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati itu terletak pada pengakuan akan ketidaktahuan ya. Dan pada akhirnya Socrates itu dengan berpura-pura tidak tahu, dia memberikan kebenaran secara tidak langsung ya. Jadi dia lebih memilih untuk memimpin orang lain untuk menemukannya secara sendiri. Menemukan kebenaran sendiri tanpa harus menyediakannya secara instan. Dan dialektika Socrates ini memiliki sejumlah tujuan yang bisa kita bilang penting ya, yang pada akhirnya menjadikannya lebih dari sekedar teknik berdebat. Yang pertama tuh, metode yang digunakan ini bertujuan mengembangkan pemikiran kritis dengan mendorong individu untuk menguji keyakinannya ya secara mandiri gitu loh, daripada menerima begitu saja apa yang kelihatan jelas. Jadi ya belajar mandiri gitu loh teman-teman. Terus yang kedua, dialektika yang diajukan ataupun dikembangkan oleh Socrates ini berfungsi untuk mencapai pemahaman etis ya, yang mana menurut Socrates itu pengetahuan dan kebajikan memiliki keterkaitan erat ya. Jadi seseorang yang benar-benar memahami keadilan itu akan terdorong untuk bertindak adil. Terus yang ketiga, metode ini mempromosikan kerendahan hati intelektual. Dengan menunjukkan keterbatasan pengetahuan manusia, Socrates itu mengajarkan pentingnya sikap rendah hati sekaligus terbuka ya. Keterbukaan untuk terus belajar teman-teman. Dan lagi, kita perlu melihat dampak sosial dan filosofis yang muncul dari filsafatnya Socrates ini ya. Khususnya di dialektika Socrates, yang mana metode yang dikembangkan Socrates ini membawa dampak mendalam, baik secara personal maupun intelektual. Dan pada tingkat individu ataupun mikro ya, Elenchus ini dapat mentransformasi cara seseorang memandang diri sendiri dan dunia yang ada di sekitarnya. Dan pada tingkat epistemologis, meskipun kita ya seringkali tidak menghasilkan jawaban yang final ya, tetapi metode ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam dan bisa kita bilang membuka ke cabang-cabang yang selama ini belum kita eksplorasi. Dan lebih dari itu, dialektika Socrates ini telah menjadi dasar bagi tradisi filsafat barat, khususnya dalam pengembangan filsafat kritis dan metode ilmiah, yang kemudian lahir dari
apa ya, dari warisan yang kita rasakan hingga hari ini ya melalui metode dialogisnya. Dan hingga hari ini ya, metode dialektika Socrates itu masih relevan teman-teman dan aplikatif. Meskipun kita tahu kalau ada dialektika Hegel ya, yang ya itu bakalan kita bahas lagi nanti tapi masih cukup jauh. Dan di dunia pendidikan ya, metode Socrates itu ataupun Socratic Method secara luas itu digunakan loh teman-teman. Yang mana itu berfungsi untuk melatih kemampuan berpikir sekaligus mendorong partisipasi aktif siswa. Jadi itu bisa memicu para siswa itu untuk lebih aktif dan lebih menciptakan dialog yang menemukan jawaban-jawaban terbaru ya ketimbang menerima suatu pengetahuan atau informasi. Terus kalau kita kaji di bidang kognitif perilaku ya, teknik pertanyaan Sokratik ini dipakai untuk membantu klien mengenali dan mengatasi pola pikir yang mungkin keliru ya atau kurang sehat. Dan sementara itu dalam ranah publik, prinsip-prinsip Sokratik ini berperan penting untuk meningkatkan kualitas dialog dengan membantu, mengedepankan, dan mendorong masyarakat memeriksa secara kritis asumsi serta keyakinan yang mereka pegang. Kemudian kalau kita perhatikan ya, dari semua uraian yang telah kita bahas ya teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa dialektika Sokrates ini menunjukkan kalau kebijaksanaan sejati itu tidak terletak pada kondisi ketika kita merasa memiliki semua jawaban, tapi pada kemampuan kita untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Dan melalui contoh-contoh konkret seperti yang udah kita sebutkan tadi ya, seperti Euthyphro, Meno, dan pengujian klaim kebijaksanaan para ahli di Athena, Sokrates itu menyingkapkan ketidaktahuan yang tersembunyi serta membuka jalan untuk pemahaman yang lebih autentik. Dan warisan intelektual ini bisa kita bilang terus hidup ya hingga kini. Dan mampu menginspirasi pendidikan, filsafat, bahkan terapi modern di bidang kognitif. Sehingga kalau kita lihat Sokrates ini tidak hanya meninggalkan metode berpikir, tetapi juga warisan etis dan pedagogis ya, yang menegaskan bahwa pencarian kebenaran itu adalah proses yang tidak pernah usai dan akan terus terjadi, berlanjut dan berlanjut.